Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lumajang, Umi. Hamba Allah di Lumajang. Baik, kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Begini Buya, siklus saya itu sudah seperti sudah terpola seperti gini Bu ya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 itu keluar haid. Tanggal 4 itu Berhenti. biasanya enggak, tapi ya tapi kadang-kadang ada cuma flek. Terus hari tanggal ke-5 ke-6 itu bersih sama sekali. Terus tanggal 7 sampai tanggal 10 itu suka ada flek lagi, tapi cuman ngeplek aja. Terus selanjutnya sekitar antara tanggal 15 sampai 20 itu ada ngeplek lagi. Apa? Dari Flek lagi di tanggal 15 sampai 20. Flek itu warna apa? 15 coklat kekuningan gitu Bu ya. Baik. Cuman sedikit Anda punya kebiasaan gitu. haid umumnya? Iya, sudah agak lama Bu ya. Nah, sebelumnya Setelah saya kan mohon maaf Bu ya, saya kan karena 3 kali sesar, saya kan di steril Bu ya. Nah setelah itu pola head saya seperti itu, malah dulu tambah parah kalau dulu. Terus kesininya ya seperti itu. Saya sudah coba berobat dan hasilnya ya tetap seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu kalau untuk yang tanggal 15 sampai 20 itu kalau lihat dari penjelasan Buya itu termasuk darah istihadah ya Bu ya. Nah untuk yang tanggal yang sekitar tanggal 7 itu apakah itu masuk darah istihadah atau darah haid? Terus saya juga kemarin waktu puasa itu kok lihat di TikTok salah satu ustadzah itu mengatakan kalau darah istihadah itu tidak perlu mandi, terus hanya cukup dibersihkan, sholat seperti biasa dan puasanya juga sah seperti biasa. Itu mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab dari yang paling belakang supaya tidak salah paham. Memang darah istihadah itu bukan darah haid. Maka orang yang kena darah istihadah tidak wajib mandi. Seperti orang buang air kecil, tinggal disucikan, kemudian langsung dia bersihkan, lalu wudhu dan sholat. Cuman yang jadi masalah bukan itu. Darah istihadah yang didahului oleh haid, maka harus mandi karena haidnya. Jadi ada darah istihadah yang tidak didahului oleh haid. Contoh, Anda keluar darah haid seminggu. Setelah seminggu kemudian 10 hari setelah itu Anda suci 10 hari. Setelah suci 10 hari itu nggak mungkin haid di 10 hari ini. Karena bukan hari keluar darah haid. Kemudian Anda keluar darah. Karena Anda keluar darah di hari yang tidak mungkin haid, maka Anda tidak mungkin haid. Maka darah itu namanya istihadah, yang istilah Buya adalah istihadah sughra. Maka Anda cukup bersihkan. Nah, makanya supaya tidak salah, kalau dimutlakkan itu bisa berbahaya nanti. Tapi kalau Anda punya darah haid kemudian bersambung dengan istihadah, maka Anda harus mandi bukan karena istihadahnya, tapi karena darah haidnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari cerita panjang Anda tadi ya, saya kembali kepada rumus begini saja supaya Anda paham. Jadi selagi darah itu terserah warna darah, pokoknya warna darah yang merah, keruh, warna apa. Selagi di dalam 15 hari itu akan dianggap sebagai darah haid. Ingat. Tapi jika ternyata darah itu kok melewati hari ke-15, dan ingat, di hari ke-15 ke-16 adalah betul-betul ada darah. Bersambung antara 15 dan ke-16, maka Anda terbukti kena istihadah. Cuman istilah yang kami hadirkan namanya istihadah kubro. Kenapa kubro? Rumusnya bukan kayak tadi istihadah yang barusan kita sebut, tapi istihadah kubro ini perlu rumus sendiri. Lalu rumusnya bagaimana?
Bukan berarti di atas 15 istihadhah, kemudian 15 adalah haid semuanya, enggak begitu. Jadi kalau ada seorang keluar darah, biarpun sebelumnya adalah belentang gonta-ganti, udah berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, pas 15 keluar sampai 16 keluar dengan warna darah, maka dia kena istihadhah kubra. Maka cara memahami haidnya adalah dengan rumus istihadhahnya, dengan rumus yang insya Allah kita sebutkan pada pertemuan yang datang. 5 rumus yang tadi kita sebut dalam khotimah juga singkat tadi. Nah, maka sesuai dengan rumus, bagaimana tinggal dilihat apakah orang ini, Anda, makanya kami tanya apakah punya kebiasaan atau tidak. Kalau Anda punya kebiasaan haid dulu adalah kebiasaan 5 haid seminggu, maka dari 15 ke atas itu cuman Anda ambil seminggu, 5 seminggu haid, selebihnya adalah istihadhah. Anda wajib mengqadha salatnya, puasanya. Nah, begitu. Kalau Anda tidak punya kebiasaan, waduh ini haid pertama saya ngaco Bu ya. Baik, Anda ikut orang umum saja, itu 6 atau 7 hari sama. Insya Allah itu kami hadirkan dalam pembahasannya. Jadi yang penting Anda kalau paham rumus, Anda mudah. Bukan yang 7 hari kayaknya, 7 hari dalam 15. Tinggal itu kebiasaan Anda atau belum. Kalau kebiasaan Anda tetap haid. Kalau masih di kebiasaan, kalau tidak di luar kebiasaan, Anda istihadhah. Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Makanya nanti insya Allah mohon diikuti. Sebetulnya belajar haid itu kalau main comot sedikit bingung. Tapi kalau melajari buku ini dari awal, Anda mau tanya nggak jadi tanya karena Anda sudah punya jawabannya. Jadi biasa yang bertanya karena memang tidak baca dari awal. Insya Allah kami belum menghadirkan rumus. Mohon bagi yang bertanya hari ini harus mendengar di pertemuan yang akan datang atau ambil bukunya nanti. Dan untuk haid, bagi wanita yang mendesak karena haidnya sudah hari ini dan besok, nggak usah pakai buku gedenya dulu, buku kecilnya ini. Rumus kecil ini dipahami. Jadi kalau kami ajarkan kursus itu hanya 20 menit, 30 menit dengan buku kecil ini, maka setelah memahami buku kecil ini ada gambar tentang buku gede. Buku gede ini bisa dibaca pelan-pelan. Baik, seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.